Bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara Rakyat untuk kita semua. Perseteruan terjadi antara kuasa hukum atau pengacara Roy Suryo dan Rasman yang katanya teman dari Egy Sujana. Nah, pertanyaannya di sini adalah mengapa yang katanya awalnya ini adalah merupakan kubu yang sama yang mengulik tentang polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Namun tiba-tiba akhir-akhir ini malah saling serang. Nah, ini menandakan bahwa memang ada perbedaan di dalam kubu tersebut dan mereka memang tidak sependapat dengan Egy Sujana dengan Roy CS. Sampai-sampai teman dari Egy Sujana yaitu Rasman diundang di acara Rakyat Bersuara, dan di situ kelihatan mereka saling adu argumen antara pengacara Roy Suryo dan Rasman tersebut. Dan setelah itu mereka saling menyalahi semua apa yang mereka lakukan sebelumnya. Dari konflik antara Bang Rasman dengan pengacara Roy Suryo itu sudah nampak jelas ya, bahwa di dalam kubu tersebut ada perselisihan, ada ketidaksamaan antara Egy Sujana dan Roy CS. Nah, untuk itu di sini saya akan memperlihatkan video untuk kalian terkait dengan pernyataan teman Egy Sujana yaitu Bang Rasman. Untuk itu teman-teman, kita akan tonton video ini apa sebenarnya permasalahan antara Egy Sujana dan Roy CS sampai-sampai mereka tidak kompak lagi sama seperti awal-awal sebelumnya. Sekarang begini, tempus dan deliknya beda. Bang Egy itu mengaporkan ijazah SMA tahun 2022, sedangkan Roy Suryo 2025. Kenapa ditarik-tarik dia? Oh, dia ketua umum TPU? Iya. Maka mereka membuat rumas, dia ikut dia, tapi dalam pikiran dia adalah ijazah SMA, bukan S1. Nah, S1 ini harusnya kita kan berpikir cerdas. Maka saya tegur tadi Khozinuddin, kalau dia lawyer, dia harus memberitahu kepada kliennya kalimat ijazah palsu Jokowi itu berarti menuduh, bos. Presumption of innocence. Saya saja yang kalimat menduga kepada Hotman bisa jadi tersangka, terdakwa. Nah, menurut saya Khozinuddin itu tidak memberikan pikiran-pikiran yang konstruktif sesuai dengan aturan undang-undang, sehingga orang itu justru menjadi babak belur. Nah, itu bisa terjerumus. Maka saya kata udah kalian cabut aja kuasanya. Nah, ternyata kalau udah begini keadaannya, bagus sekali Bang Egy tidak bersama mereka. Biar saya dan tim saya dan Hizbul anak beliau kita tangani. Tidak ada masalah, ini guru saya. Nah, perkara Bang Egy selama ini dia vokal kepada Pak Jokowi itu hak beliau. Dia pernah dipenjara. Ya, kami berbeda pernah, tapi kami bersama. Nah, begini. Kalau urusan ijazah SMA, Bang Egy anggap sudah close. Bang Otto bilang mereka sudah menang, silakan. Bang Egy bilang kami juga menang kok, udah terserah. Tapi di ijazah S1 yang ribut ini apa sih? Kalau ijazah S1 ribut di mana forum ributnya? Di pengadilan. Ketika mereka dipanggil polisi, mereka harus siap. Betul. Fakta yang kami anggap bahwa ini palsu, sajikan. Gelar perkara khusus, kalau mereka tidak puas, ada forumnya, lapor ke Propam, lapor ke Komponas. Nanti begitu berkas dilengkapi ke kejaksaan, mereka tidak puas, lapor ke komisi kejaksaan. Tapi di ruang persidangan itulah dasar untuk membuka semuanya. Bertarunglah Anda di ruang publik. Ini belum selesai ijazah S1, masuk skripsi. Belum selesai skripsi, masuk KKN. Belum selesai KKN, masuk ke dosen pembimbing. Belum selesai dosen pembimbing, masuk ke Jokowi's white paper. Jadi yang mana mau diurus, bos? Maksud saya, kalau mereka bahas white paper, mereka bahas skripsi, nggak serame ini. Tapi kan goalnya apa sih? Ijazah. Ini yang berprinsip. Kalau ijazah dianggap palsu, ya Anda buktikan. Ketika nanti, oh kami tersangka, Anda tidak puas pra peradilan. Kalau ternyata Anda, oh enggak, kami harus periksa nih, datangkan ahli.
Kan begitu, kan punya kewenangan masing-masing. Nah sekarang kalau mereka ingin ini dibawa kasus ini supaya terang, emang kalau mereka ngomong 1000 orang, 1 juta orang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, terus kita harus percaya? Nggak bisa. Lembaga yang berwenang menyatakan itu sah, benar atau tidak adalah apa? Pengadilan. Kalau mereka menguji papernya, kertasnya, atau suratnya, atau dokumennya ke pengadilan, bisa perdata. Kalau mereka ada perbuatan pemalsuan yang mereka lihat Pak Jokowi, laporkan pidananya. Ya Pak Jokowi merasa dia dicemarkan, kemudian dia merasa ditebar berita bohong, ya kewenangan dia. Ya sekarang kita bertempur. Saya bilang, selama ini saya selalu tampil rakyat bersuara. Karena kesibukan persidangan dengan Hotman, maka saya menjadi penonton. Begitu saya menjadi penonton, saya merasa nggak sehat ini. Nah kebetulan abang saya, Egy Sujana ini masuk. Nah, setahu saya dia ini dulu mempersoalkan ijazah SMA. Lah benar begitu dia cerita ke saya belum? Tuh, poin 3-nya. Abraham Samad akan dipanggil. Kok semua tokoh bicara? Mahfud MD bicara, Novel Baswedan bicara, Busro Muqaddas bicara, Pak Todong Mulia Lubis bicara. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang dua ini bilang jangan kriminal, kalau Abraham Samad bilang jangan kriminalisasi, berarti yang 11 boleh. Bukan seperti dia bilang tadi, oh enggak itu kan ada waktunya. Masa iya dicicil-cicil? Ya sama aja. Tapi kan sekali lagi saya yakin Pak Mahfud juga sebagai orang hukum dan Abraham Samad, pembuktian itu ada di pengadilan. Ya. Bang Egy ini adalah petarung, tapi sering dilupakan oleh timnya sendiri. Khozinuddin ini, saya sampaikan. Bagaimana saudara bisa, dengarin dulu, makanya saya dengar. Boleh dengan kalian berbeda, boleh dengan sini berbeda, itu baru petarung sejati, gitu loh. Enggak kaitannya dengan saya apa? Iya, makanya dengar dulu lah. Kau jangan Oke, sensitif mulai kali. ya, mulai. Iya, saya sensitif kalau nomor saya dengar disebut. dulu, makanya saya ngomong. Oke. Iya, Bang. Nah, silakan, Bang. Kan Anda kan belum dengar ngomong saya. Oke. Ya makanya ngomong, saya dengar. Ya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sebut-sebut nama aku, nggak ada kaitannya. Tiba-tiba kau sebut-sebut nama aku. Oke, mulai dia. Bung Mulai. Aiman, Singkat aja, Bang. saya ini bukan tempat berantem lagi. Kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV, saya sudah capek. Nggak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. Saya Apa dengar. masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum? Saya menangani kasus ini. Ya, saya tanya, benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Saya tanya. Saya udah bilang saya. Nggak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Tidak. Saya tidak. Teman-teman lihat sendiri kan, antara Egy Sujana dengan Roy CS. Dulunya mereka bersatu. Sekarang malah saling, ya kita tahu sendirilah seperti apa. Apalagi Egy Sujana sekarang dia lagi di luar negeri, jadi posisinya dia tidak di Indonesia. Jadi saya tidak tahu seperti apa tanggapan dari Roy CS ini, sehingga Egy merasa ditinggalkan oleh teman-temannya atau teman-teman penggugat ijazah Pak Jokowi itu. Nah seperti ini teman-teman, kita lihat sendiri ya. Perlu menjawab dan Anda bukan kuasa hukum Egy Sujana. Saya tanya kau baik-baik. Ada apa kau tanya aku? Urusi saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya. Kalian lihat ini kan, yang satu pengacara Roy CS, yang satu teman Egy Sujana, dan mereka sendiri yang baku. Ini teman-teman, aduh. Saya tanya, betul tidak apa urusannya kau Apa kaitannya, tanya Bang? aku? Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Bentar. Tidak tepat kau tanya-tanya aku. Aku ini bukan narasumber yang akan menjawab tanyaan kau. Bung Aiman, Jika kau Oke. tidak mau menjelaskan, Saya sudah tanya. selesai. Tidak Apa perlu kau kaitannya? tanya-tanya Oke, aku. saya jelasin kata Bang Egy. Apa katanya? Oke. Bang Egy mengatakan, di mana-mana klien yang biasanya mencabut kuasa. Oke. Tapi terhadap saya, Ahmad Khozinuddin malah mencabut kuasa, saya nggak ikut dibela. Nah, saya mau katakan begini. Bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan, ikuti.
Kalau ada proses tersangka, tidak puas, lakukan pra-peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra-peradilan. Tempur di pengadilan, seperti Rasman dengan Hotman, itu baru gentle. Dengar itu Mas Ro. Ini kalian penting. buat beranak pinak. Tunggu dulu. Oke. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya nggak penting. Bagi saya, Bung Aiman. Tidak penting bagi saya. Bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan hakim. Nggak usah ngajari orang lain beracara. Jadi, Kau fokus saja kerjaan kau. Tahu nggak sibuk kali kau? Udah singkat, Kau pun singkat. sibuk kali ngajari aku kerja. Kan gua ajari. Oke, nah kalian lihat sendiri teman-teman perseteruan antara Bang Rasman dengan pengacara Roy CS, teman-teman. Nah, baik. Seperti biasa, Suara Rakyat akan membaca komentar para netizen seperti apa tanggapan mereka terkait dengan perseteruan ini dan video ini, teman-teman. Pana Arka, baru kali ini aku pro Rasman. Oke ya. Nah, Bang Rasman ini kan memang pernah berseteru ya dengan Hotman Paris ya kalau saya tidak salah. Nah, oke. Kemudian ini ya, Ujek Benset, tumben benar Bang. Ya, kemudian ada lagi Kitchen Aluminium. Untuk kali ini gue setuju ya. Oke. Kemudian ada Pak Lurah. Kalau ini aku respect sama Rasman. Oke. Kemudian ada Bang Ali 23. Keren nih Bung Rasman, memang harusnya lurus sama kasus yang dituduhkan, nggak perlu belok sana sini, kelihatan banget mengiring opini, ngumpulin dukungan. Oke. Oke. Kemudian ada Ratna 04, gantilah kuasa hukum RS. Kemudian ada Rempo Panjang, pening pelaku kalau udah liatin yang beginian. Oke, memang betul juga ya. Kayak kalau sekarang nonton yang debat-debat begini, orang-orang yang memang dikatakan orang-orang yang pintar, itu kayak sudah kayak lain-lain juga ya penilaian kita ya, karena yang dulunya kita anggap bahwa wow pintar, oke, dia akan beradu argumen dengan tenang, santai, gaya politiknya yang wow. Tapi ketika kita melihat gaya-gaya seperti ini, bicara-bicara yang kayak ini, memang kita agak berpikir lagi setelah kita analisa bahwa oh ternyata seperti ini ya mereka ketika berdebat dengan sesama, dengan orang-orang yang istilahnya berpendidikan yang sama, berdebat seperti ini. Kayak ya seperti itulah bagaimana pikiran-pikiran kalian juga untuk menafsirkan hal ini. Kemudian ada Koji Kristulak. Koji ini pengacara out of box. Di mana-mana target laurnya adalah membebaskan klien, dia kebalikannya. Oke, botak sampai. Kemudian ada Adi Fir 99. Betul juga kata Rasman, itu orang gentleman itu bertempur di persidangan, bukan keluar-keluar sana sini. Ya, oke, ya, betul juga.